Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Presbiter GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman Mataram mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu sekaligus hari Natal kedua dengan tema ibadah baptisan, kasih Allah, dan pembaruan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa sukacita bagi kita dan seluruh ciptaan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Yusuf Martin Anderson Mase sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita memuliakan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lukas pasal 3 ayat 22 bagian B menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Dan kini terimalah salam damai di bumi kepada semua orang yang berkenan kepada Tuhan.
Litani Natal. Semua ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Haleluya. Beritakanlah kepada seluruh bumi. Haleluya. Oh Kristus, kemegahan kemuliaan abadi Allah, sabda yang perkasa, penopang alam semesta, perbarui hidup kami dengan kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah. Oh Kristus, lahir ke dunia dalam kepenuhan waktu untuk pembebasan semua ciptaan. Lepaskan semua belenggu dosa ke dalam kebebasan yang Engkau janjikan. Tuhan, kasihanilah. Ya Kristus, Engkau lahir dari Bapa sebelum segala waktu, lahir di kandang Bethlehem, memasuki sejarah, dan ini menjadi tanda harapan juga sukacita bagi kami menatap hari-hari baik ke masa depan. Tuhan, kasihanilah. Ya Kristus, Engkau hadir untuk memenuhi harapan, memberi kesempatan baru, meneruskan cinta dan pembaruan hidup agar kami menjadi bersih dan penuh sejahtera, serta mengalami relasi-relasi baru dengan sesama dan seluruh ciptaan. Kami bersyukur. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di Natal yang kedua ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam surga, tiba saatnya bagi kami di dalam Natal yang kedua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan suara-Mu saja ya Bapa. Sehingga biarlah suara Tuhan yang kami dengar. Jamah kami semua, baik hamba yang memberitakan, dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam persekutuan beribadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dan hikmat itu, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai dengan 22. Injil Lukas pasal 3 ayat 21
sampai dengan 22 yang menyatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat Natal bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang berada di mana saja, secara khusus jemaat Tuhan di GPIB Immanuel WR Supratman ini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Di pagi hari ini di Natal yang kedua, tema kita dalam ibadah saat ini adalah baptisan, kasih Allah dan pembaruan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang baptisan sampai detik saat ini masih terjadi perdebatan, khususnya perdebatan teologis antar berbagai aliran gereja. Perdebatan paling banyak adalah mana sih yang benar? Baptis selamkah? Baptis percikkah? Baptis disiram pakai airkah? Atau yang seperti apa? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, merujuk pada kata baptisan itu sendiri, kata baptiso yang berasal dari bahasa Yunani, dia bisa berarti dibenamkan, dicurahkan, dipercikkan, dicelupkan, dan masih ada beberapa arti yang lain yang bisa dirujukan kepada kata baptiso yang berasal dari bahasa Yunani tadi. Itu berarti Bapak Ibu, sebenarnya tidak perlu lagi untuk kita habiskan waktu kita untuk berdebat. Walaupun dalam tanda kutip, Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun dalam tanda kutip, masih saja ada oknum-oknum gereja tertentu yang masih menegaskan atau kadang-kala masih mengangkat lagi yang benar ini, sehingga harus baptis ulang begini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak usah memperdebatkan tentang hal itu. Kembali pada bacaan Alkitab kita di Natal kedua di hari Minggu saat ini. Dikatakan di situ, dan muncul sebuah pertanyaan dalam bacaan tersebut. Mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Sedangkan, sekali lagi, sedangkan Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Baru muncul juga perdebatan. Apa beda antara baptisan Yohanes dan baptisan yang dianjurkan atau yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri pasca dia naik ke sorga? Apa bedanya? Bagi Bapak Ibu jemaat GPIB yang sudah katekesasi atau saat ini sedang belajar katekesasi, kalau kita kembali ingat kembali materi katekesasi tentang sakramen baptisan, itu diberikan pembedaannya. Baptisan Yohanes merujuk pada simbol pertobatan. Sekali lagi, baptisan Yohanes merujuk pada pertobatan.
Sedangkan baptisan yang dianjurkan atau ditetapkan oleh Yesus sendiri pasca ketika dia hendak naik ke sorga, merujuk pada meterai keselamatan. Jadi itu bedanya Bapak Ibu. Lalu ada pertanyaan muncul, lalu kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Bapak Ibu, untuk kita bisa lebih paham bacaan ini, saya ajak kita buka Alkitab kita. Kita lihat yang agak sedikit rinci menggambarkan alasan kenapa Tuhan Yesus dibaptis. Lihat dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Coba Bapak Ibu buka Alkitab, lihat di dalam catatan Alkitab Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Kita melihat pada ayat 14 dan ayat 15. Yohanes Pembaptis sendiri, sekali lagi Yohanes Pembaptis sendiri, ketika muncul Yesus dia sudah berkata begini, "Akulah yang perlu dibaptis, dan engkau yang datang kepadaku." Nah, jadi Yohanes Pembaptis sudah tahu diri. Dia tahu bahwa yang datang ini adalah sang juru selamat itu. Harusnya saya yang dibaptis. Versi Yohanes Pembaptis seperti itu. Tapi perhatikan baik-baik jawaban Yesus di ayat 15 Injil Matius pasal 3. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi kalau pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Jawaban teologisnya adalah, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi ketika Yesus mengambil bagian dalam baptisan Yohanes, itu adalah bagian dari penggenapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu disimbolkan dengan turunnya Roh Kudus berupa burung merpati dan terdengar suara. Apakah banyak orang mendengar? Tidak. Yohanes Pembaptis yang melihat dan mendengar, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Hanya Yohanes Pembaptis yang dengar. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Pertanyaan untuk hari ini, di Natal kedua, di hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara dan saya, dan setiap pribadi yang telah dimeteraikan dengan peristiwa sakramen baptisan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Allah, yang berkenan kepada Allah. Ketika kita dimeteraikan dengan baptisan. Tapi muncul sebuah pertanyaan reflektif bagi diri kita masing-masing di hari ini. Di dalam momentum di mana beberapa hari ke depan kita akan mengakhiri 2021. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita telah menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang dikasihi Allah? Apakah kita telah menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah? Kita bertanya kepada diri kita. Kita telah mengalami peristiwa baptisan. Kita telah dimeteraikan oleh Kristus Yesus. Apakah hidup kita? Apakah tugas tanggung jawab kita telah berkenan kepada Allah, telah menjadi pribadi yang dikasihi Allah? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita periksa hidup kita masing-masing. Ada momentumnya, momentum di mana saat kita merayakan Natal, saat kita akan memasuki 2022, beberapa waktu ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi. Kita adalah pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Ketika kita hidup di dalam kasih Allah, kita hidup di dalam kehendak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, peristiwa baptisan adalah sebuah momentum di mana kita melihat kasih Allah dan sekaligus
kita merefleksikannya sebagai sebuah pembaharuan hidup. Kita mengalami pembaharuan hidup dari yang sebelumnya kita mungkin tidak berkenan kepada Allah. Dari yang sebelumnya mungkin tidak dikasihi Allah, menjadi pribadi yang dikasihi dan berkenan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di momentum Natal kedua ini, momentum di saat kita akan memasuki tahun yang baru, Bapak, Ibu, saudara dan saya, kita bersama telah mengalami peristiwa baptisan. Mari hidup menjadi pribadi yang dikasihi Allah. Yang dikasihi Allah nampak di mana? Bukan hanya sekedar kita rajin beribadah. Bukan hanya sekedar mulut kita penuh dengan kata-kata pujian. Tapi ketika keseluruhan hidup secara holistik ditampilkan yang memuliakan Allah. Terjadi pembaharuan hidup dalam hidup kita. Kalau mau pakai contoh yang paling gampang, kalau kemarin kita pemarah, mungkin hari ini kita menjadi pribadi pemaaf. Kalau mungkin kemarin kita adalah pribadi pembohong, momentum hari ini kita menjadi pribadi yang jujur. Momentum kemarin kita adalah pribadi-pribadi yang cepat sekali berprasangka negatif, berprasangka yang salah, bahkan menciptakan stigma-stigma dalam hidup bersama. Hari ini, dalam sebuah peristiwa yang disimbolkan dengan peristiwa baptisan, kita bersama mengalami pembaharuan hidup menjadi pribadi yang berkenan dan dikasihi Allah. Ketika kita warga GPIB Immanuel WR Supratman ini, bersama dengan warga Kristen yang ada di muka bumi ini, kita memaknai baptisan, yakin dan percaya. Kita akan menjadi pribadi yang dikasihi Allah dan berkenan kepadanya. Tuhan Yesus dalam peristiwa baptisan sudah menunjukkan lebih dahulu. Sepanjang hari hidupnya, sampai kematiannya, bahkan sampai dia naik ke sorga, menggambarkan secara utuh manusia yang telah dibaharui. Artinya apa, Bapak Ibu? Saya, Bapak Ibu, keluarga-keluarga jemaat Allah, kita pun mampu mengalaminya. Jangan sia-siakan peristiwa di mana kita telah mengalami baptisan. Jangan sia-siakan meterai yang telah menempel dalam hidup kita sebagai kepunyaan Allah. Tapi mari kita hidup ke depan sebagai pribadi yang dikasihi dan berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan bersiap menyongsong tahun baru. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Kita menguatkan iman percaya kita. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita membawa segala ungkapan hati kita, ucapan syukur kita, dan pergumulan kita di dalam syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih karena kami telah diperkenankan untuk ada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kota Mataram ini, di dalam jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini, bahkan di dalam keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa, bahwa ketika kami dihadirkan di tengah-tengah kehidupan seperti itu, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah yang ditunjukkan dalam kehidupan di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Terima kasih Bapa dalam surga, karena kami boleh memaknai peristiwa baptisan ketika kami yang telah dimeteraikan oleh Kristus Yesus. Kami boleh bertanggung jawab dengan meterai tersebut, sehingga dimanapun kami ada, dalam keadaan apapun, kami tetap mengingat menjadi pribadi yang berkenan dan dikasihi oleh Allah. Bapa dalam surga, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami yang Tuhan telah karuniakan ini, dalam apapun kondisi dan keadaan, kami tetap berkomitmen untuk menjadi pribadi yang berkenan dan dikasihi Allah. Bapa dalam surga, jaga lindungi dan berkati kami semua di tengah berbagai kondisi keadaan bangsa dan dunia saat ini. Ketika badai COVID-19 yang telah melanda dan memporak-porandakan kebiasaan-kebiasaan hidup manusia. Dan ketika kami mulai mencoba menata kembali satu persatu, kami diperhadapkan lagi dengan kondisi terbaru, Omikron. Tapi ketika kami hidup di dalam takut akan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, tetap menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, kami yakin dan percaya Bapa, apapun perubahan yang terjadi, anak-anak Tuhan akan selalu hidup berkenan dan dikasihi Allah, yang kami tunjukkan dalam perilaku hidup kami di tengah-tengah dunia. Ketika kami mampu mengasihi alam semesta, kami mampu taat pada berbagai aturan dan masukan-masukan yang positif. Kami mampu hidup berelasi dengan alam semesta yang Tuhan karuniakan. Pada saat itu, kami boleh menjadi pribadi yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Bapa dalam surga, secara khusus kami di dalam jemaat Tuhan GPIB Immanuel WR Supratman ini, di tengah kehidupan bergereja kami sebagai warga GPIB, berkati secara sinodal GPIB, secara mupel, dan unit-unit pelayanan misionaris dalam gereja, secara khusus kami di dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini. Bapak Pendeta Yance sebagai KMJ di tempat ini bersama keluarga, bersama dengan para presbiter dan keluarga,
yang telah Tuhan tempatkan di tempat ini untuk mendampingi dan mendidik, mengajar warga gereja. Tuhan berkati, agar dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan, nama Allah dipermuliakan, dan kami warga gereja mampu mengikuti setiap nasihat dan didikan yang diberikan. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Sony dan Pendeta David yang turut terlibat dalam pelayanan bersama di tempat ini, bersama dengan unit-unit pelayanan yang lain. Tuhan berkati. Berkati ke-6 pelkat yang ada di dalam gereja, berkati para pegawai gereja, dan setiap orang yang berelasi dengan gereja Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati, agar nama Allah dipuji dan dipermuliakan dalam sebuah relasi yang indah dan harmonis senantiasa. Tuhan Bapa dalam surga, kami datang bersama warga gereja, khususnya yang dalam 1 tahun pelayanan ini, dari 1 Januari sampai dengan saat ketika kami telah merayakan Natal. Di antara kami, ada dalam 1 tahun ini yang mengalami duka cita, yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, yang bertemu dengan berbagai tantangan-tantangan hidup, dan berhadapan dengan berbagai pergumulan yang berat. Berkati mereka dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar dalam apapun yang mereka alami, mereka tetap berkomitmen untuk tetap menjadi pribadi yang dikasihi Allah dan berkenan kepada Allah. Yang mereka tunjukkan, mereka tidak goyah, mereka tidak kehilangan pengharapan, mereka tidak putus asa. Walaupun dalam kehidupan yang harus mereka jalani, mereka bertemu dengan berbagai mara bahaya dan duka nestapa. Ketika mereka mengalami itu semua, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan pasti menguatkan mereka. Kami juga datang bersama dengan setiap warga gereja yang dalam 1 tahun pelayanan ini bertemu dengan berbagai sukacita dalam perjalanan hidup. Tuhan berkati, agar mereka tetap melihat dan mengingat, apapun yang dialami adalah anugerah dan kasih karunia dari Allah semata. Dan kami saling berbagi, saling menguatkan dalam berbagai peristiwa itu, sehingga kami menjadi warga gereja dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini bersama dengan warga masyarakat dan warga gereja yang lain. Kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan dan dikasihi Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati kami semua, berkati pemerintah negara kami, berkati pemerintah daerah kami, secara khusus di kota Mataram ini, di tempat di mana kami ada. Agar dalam apapun aktivitas kami, dalam apapun kondisi yang kami alami, kami tetap berkontribusi yang baik, yang positif, di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat. Terima kasih Bapa dalam surga, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan mengingat kata Alkitab dari Matius pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11 menyatakan kepada kita semua, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka
masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta dan janji keselamatan bagi kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu melalui kedatangan Kristus ke dunia. Semoga hadiah bayi Natal ini terus memberi semangat baru untuk berbagi sukacita di antara kami dan bagi mereka yang tak beruntung serta terpinggirkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Nyatakanlah firman Allah yang telah didengar. Dan hiduplah sebagai pribadi yang berkenan dan dikasihi Allah.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Yesus Kristus Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayap-Nya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas kamu dan tetap bersamamu, kini dan selamanya.